Ya itu. Berarti kesadaran dia tentang apa namanya kewajiban tadi tidak ada, kesadaran dia tentang waktu dan sebagainya itu yang nggak ada. Ya. Makanya Imam Syafi'i itu ketika menjelaskan tafsir surat Al-Asr itu kan luar biasa. Ya kan? Jadi beliau itu mengatakan apa namanya? Man tadabbara hadil ayah ya, man tadabbara hadil ayah atau hadis surah laktafa. Jadi kalau orang itu mentadabburi ayat ini surat ya Al-Asr itu udah cukup. Coba perhatikan ya. Allah bersumpah di situ wal asri, demi waktu. Innal insana. Allah itu memulai dengan kalimat apa namanya taukid ya, dengan huruf taukid. Innal insana ditambah lafi khusrin. Sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Gitu. Ya. Dan itu sifatnya pasti. Ya, itu sifatnya pasti. Sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kemudian Allah mengecualikan illal ladzina amanu. Jadi kalau tadi sumpahnya pakai jumlah ismiyah, nah kemudian istisnanya pakai jumlah fi'liyah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Jadi artinya kerugian itu sesuatu yang pasti, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, kenapa orang itu pasti merugi? Dan pengecualian tadi illal ladzina amanu wa amilus shalihat itu yang sedikit, yang nggak rugi itu. Nah, beliau mengatakan begini. Jadi kita itu sama-sama dikasih waktu kan. Hidup ini kan sebenarnya kita itu sama-sama dikasih waktu. Tapi di dalam memanfaatkan waktu itu ada yang kita manfaatkan baik, ada yang kita manfaatkan buruk. Yang memanfaatkan waktu untuk kebaikan beruntung dia. Yang memanfaatkan waktu untuk keburukan dia rugi. Kan pilihannya cuma itu, untung dan rugi. Nah, Allah sudah bersumpah, sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Karena kebanyakan begitu. Banyak yang santai, banyak yang leha-leha, banyak yang istilahnya tadi itu memanfaatkan waktu untuk hal yang sia-sia, itu berarti waktu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman, yang enggak rugi. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab terhadap waktunya. Kemudian dia mengisi waktu tadi dengan amal saleh, maka dia enggak rugi. Yang tidak beriman, tidak mengisi waktunya dengan amal saleh, rugi. Gitu ya. Nah itu. Kemudian dilanjutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya orang itu untuk bisa istiqomah itu dia butuh orang lain. Sehingga orang itu bisa mengingatkan. Enggak bisa orang itu istiqomah sendiri, enggak bisa. Dia butuh orang lain yang mengingatkan. Nah, di situlah maka kita butuh teman, kita butuh jamaah dan sebagainya tadi. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Supaya apa? Bisa istiqomah. Supaya enggak rugi. Bisa mengisi waktu dengan ketaatan supaya enggak rugi. Nah, itu makanya kata Imam Syafi'i, man tadabbara hadis surah laktafa. Kalau orang itu bisa menelaah ayat ini dengan baik, itu sudah cukup.